Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Jul Hobi Channel. Kali ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang sapi yang terkena PMK, yang terkena wabah PMK ini untuk pengobatan di bagian kuku, yang kemarin di bagian mulut dan sekarang di bagian kuku. Tetap simak terus konten ini, jangan skip agar tidak gagal paham. Buat sahabat hobi, ini adalah sapi-sapi yang terkena PMK. Ini terkena PMK. Nah, di sini ada 11 sapi, rata-rata kena PMK. Nanti akan kita coba obati, bagaimana hasilnya. Ini kena PMK. Ini kondisi kaki. Kondisi kaki sudah mulai, kuku sudah mau lepas. Buat sahabat hobi, yang harus kita lakukan tahap pertama ialah membersihkan kuku sapi tersebut. Kemudian kita semprot dengan air perasan induk kunyit dan asam jawa, kemudian ditambah dengan garam. Nah, jadi air tersebut kita gunakan untuk menyemprot kaki atau kuku sapi yang telah kita bersihkan tadi, yang terkena virus PMK. Kemudian kita semprot dengan air kunyit. Untuk penyemprotan ini harus kuku kaki sapi tersebut dibersihkan. Setelah bersih baru kita semprot dengan air perasan kunyit, asam jawa dan garam. Nah, itu dicampur jadi satu, kemudian kita gunakan untuk menyemprot bagian yang kuku yang luka. Buat sahabat hobi, ini adalah kunyit, induk kunyit yang telah di blender, dicampur dengan asam jawa, kemudian ditambah garam. Nah, kemudian itu disaring. Nah, ini yang kita gunakan untuk menyemprot kaki atau kuku sapi yang terkena wabah virus PMK. Nah, ini kita buat untuk menyemprot kuku ini untuk menghilangkan bau pada kuku sapi tersebut, untuk menghilangkan bau. Nah, setelah itu nanti baru kita lakukan untuk pengobatannya dengan minyak tanah, minyak goreng, kunyit dan garam, serta ditambah dengan kalau di sini namanya pelatum atau kapsul yang putih hijau. Buat sahabat hobi, ini adalah minyak tanah dan minyak goreng yang dicampur dengan garam dan kunyit dan ditambahkan dengan ini. Nah, ini pelatum, kemudian dicampur. Kemudian saya masukkan minyak tanah dan minyak goreng yang sudah dimasak. Buat sahabat hobi, untuk pengobatan di bagian kuku ini saya lakukan rutin 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan malam. Itu rutin saya lakukan dengan bahan minyak tanah, minyak goreng, garam, serta induk kunyit yang diparut, lalu direbus, dimasak jadi satu. Kemudian setelah itu ditambah dengan pelatum. Kalau di sini pelatum itu namanya. Itulah bahan-bahan yang saya gunakan
untuk pengobatan di bagian kuku, selain dari bahan-bahan jamu yang diminumkan, seperti temulawak, induk kunyit, dan asam jawa serta gula merah. Jadi untuk pengobatan di bagian kuku ini mesti benar-benar rutin, karena itu selalu basah. Dan alhamdulillah untuk obat yang saya belikan ini itu lalat tidak mau hinggap. Sebelum melakukan penyemprotan yang menggunakan minyak tanah serta minyak goreng yang telah dicampur ini, sebaiknya kaki atau kuku sapi itu dibersihkan terlebih dahulu. Setelah dibersihkan, bisa disemprot dengan air kunyit dan asam jawa. Setelah itu barulah kita lakukan penyemprotan dengan minyak tanah serta minyak goreng yang sudah kita campur tadi. Alhamdulillah keadaannya sudah semakin membaik dan semoga lekas sembuh. Buat sahabat hobi, ini adalah sapi-sapi yang terkena PMK. Yang sapi yang terkena PMK di bagian mulut itu udah sembuh total. Tinggal di bagian kuku atau kaki. Ini di bagian kuku. Ini dalam masa pemulihan. Ini udah 3 hari kita tangani untuk pengobatan yang di bagian kuku. Kalau yang di bagian mulut, alhamdulillah itu sudah aman, sudah lahap-lahap makan. Sekarang tinggal di bagian kuku. Ini yang paling parah. Ini kukunya udah mulai lepas. Juga di sini rata-rata terkena PMK. Mulut iya, kuku juga iya. Di sini ada 11 ekor. 11 ekor itu kena PMK semua. Kukunya sudah mau lepas semua. Sebelumnya ini sudah hari yang ketiga diberikan obat untuk penanganan PMK pada kuku. Alhamdulillah kalau yang untuk di bagian mulut itu sudah aman. Nah, pada lahap makannya. Nah, ini bocil. Nah, ini kena PMK juga. Ini kecil, umur 1,5 bulan. Buat sahabat hobi, ini adalah sapi-sapi yang sebelumnya terkena wabah virus PMK. Ini sapi yang terkena wabah virus PMK. Alhamdulillah sekarang keadaannya sudah membaik dan sudah tidak dikereng lagi. Ini udah dilepas atau diangon. Ini yang sebelumnya kena virus PMK. Di sini rata-rata sapinya kena PMK semua. Ini yang satu kandang 11. Ini yang saya buat konten sebelumnya, sapi yang terkena virus PMK di bagian mulut, dan sekarang di bagian kuku. Ini kena virus PMK semua nih. Alhamdulillah sudah baikan. Ini sebelumnya parah. Ini mulutnya berbuih, nggak mau makan. Nah itu juga, itu yang kukunya udah mau lepas, yang udah bau. Buat sahabat hobi, ini adalah sapi yang terkena wabah virus PMK yang sebelumnya sudah tidak mau makan. Itu yang kukunya sudah membusuk dan mau lepas.
Ini alhamdulillah sudah baik. Nah itu bocilnya pun udah bagus, udah sehat. Nah jadi intinya buat sahabat hobi, itu yang pertama harus ditangani itu di bagian mulut. Di bagian mulut yang harus ditangani supaya dia mau makan, supaya badannya tidak susut. Nah ini tidak susut badannya, walaupun terkena wabah virus PMK, namun badan tidak susut karena makan tetap lahap. Jadi untuk supaya cepat dia sembuh di bagian mulut, nah itu sudah ada konten saya buat sebelumnya untuk penanganan virus PMK di bagian mulut, dan sekarang ini di bagian kuku. Nah ini sudah sembuh total alhamdulillah. Nah itu juga, itu yang paling parah. Nah yang sana juga itu yang putih yang sempat nggak bangkit, itu yang putih itu yang sempat parah. Ini sahabat hobi, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian dari saya Jul Hobi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.